Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Saya berada di pos Jemplang, sana ke arah Bukit Teletabis. Ini saya naik Honda CRF. Yuk, sekarang kita turun ke sana ya. Kita akan coba jalur baru dari, sebenarnya bukan baru nih jalur udah lama, cuma di Niko Channel itu baru karena belum pernah teman-teman. Yuk kita menuju ke arah Jemplang ke utara ya, ke arah Bulu Hill apa klasik ya. Aku juga nggak begitu paham, belum pernah soalnya teman-teman. Oke, yuk. Cek, anak mas masih rame. Yuk kita kembali. Oke, kita menuju ke sana teman-teman. Mas, ojo nang tengah jalan mas. Ojo nang tengah jalan. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini Bromo Hillset. Terakhir saya nginep ini 2 minggu yang lalu. Yuk kita masuk sini. Sengaja ini posisi pagi hari teman-teman, dan ternyata kabutnya kok gini ya. Temen, yuk kita jelajahi rute yang belum pernah ada di Niko Channel teman-teman. Karena sekarang Niko Channel motornya sudah ganti trail, jadi kita coba trekking di sini, tapi habis hujan kayak jalurnya licin. Ya kita pelan-pelan saja. Nah di sini itu ada spot juga teman-teman ya untuk menikmati pemandangan di sini. Tapi ternyata pas ini kabutnya tebel banget ya, jadi nggak kelihatan. Naik sini teman-teman, nih di sini ya, di pos atas itu bisa melihat sana Padang Savana Bromo. Kita lurus ini, kita lurus ini. Videonya Mas Erman akhirnya nak motor ya, katanya nemu motor dari motor uang lek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nek katanya teman saya tuh pakai Matic bisa, tapi yang tak lihat di apa namanya video nih Mas Erman juga ada temennya naik motor Matic juga teman-teman, bisa lewat sini. Wah ternyata habis hujan nih, walaupun pasir habis hujan ya kok gini. Saya tak cek sakuku tak ya. Oh sudah. Oke kita lanjut ya. Ini mirip jalur mau ke puncak B29. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita nggak bisa melihat pemandangan nih, kabut. Sudah bawa turun. Oh tapi sana ada sih hijau teman-teman, asli hijau banget ya. Jadi ini saya driver motor trail pemula teman-teman. Jadi jangan dibully ya. Ini tadi udah ngerekam mau belum ya? Saya kok mesti kadang lupa ya. Lupa ingat. Oh sudah. Yuk kita lanjut. Nah katanya Mas Dimas itu ada 2 jalur, Bulu Hill sama klasik. Sing dimaksud Bulu Hill sama klasik ini apa aku ya gak ngerti. Tak cari di peta nggak ada. Ya kita bablas ini aja. Jalurnya cuma ini. Nanti tembusnya mana saya juga kurang tahu teman-teman. Tapi katanya sih bagus sih. Ya kita telusuri saja lah. Ini mode baru video dari Niko Channel, ngetrail. Menjawab pertanyaan saya juga kok teman-teman ya. Pertanyaan dari teman-teman juga sih. Ada yang tanya dulu Mas, kalau dari Bromo Hillset Cafe Jemplang ke arah utara itu apa bisa? Ya saya jawab katanya bisa Mas, naik sepeda pancal, tapi kalau motor katanya nggak bisa. Ya ini kita coba. Tapi kalau dilihat di video ini Mas Erman kemarin bisa sih. Cuma jalurnya ya nek motor biasa kok saya eman-eman. Nah ini ada cabang teman-teman, ada cabang. Nah ini yang jauh yang mana, kita lihat peta dulu ini. Saya tak lihat peta dulu. Wah muka-muka ono sinyal. Wah sinyalnya elek. Kita lihat peta di sini, kita posisi ada di sini ya. Oh berarti kita ke kanan teman-teman. Kalau ke kiri ke arah apa namanya, jarak hijau. Jadi kita ke kanan dan kabutnya di bawah semakin tebel. Oke kita ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang ngetrail di sini sih. Ada yang turun sana kayak oh jalur turun sana juga bisa, tapi yang arah ke bawah sana kayak ya. Kita sini aja, yang gede aja. Masya Allah teman-teman, melihat ini nerbangkan drone keren banget ini sebenarnya ya. Tapi saya tak cari tempat dari bawah aja. Moga-moga ini nanti tembusnya Bukit Wedadaran ya. Ini kan Bukit Wedadaran ya.
sampai ke sana Lautan Pasir Bromo. Jadi nanti pulangnya lewat Lautan Pasir Bromo, teman-teman. Oh, ini bekas yang terbakar ya, teman-teman ya. Masih hitam di sini ya. Wah, asli bagus banget itu. Wah, di drone apik banget itu. Kelihatan apa namanya? Sunrise. Tapi posisi ngedrone dari sini sih nggak enak. Ini kalau kaca helm nggak ditutup, takut kena ranting matanya. Kalau ditutup ngembun. Ya tak tutup aja. Jalannya pelan-pelan. Lelelelelele. Wah, asli apik banget itu. Bisa gitu loh. Andian. Bisa sih ngedrone dari sini, tapi pulangnya agak susah ini, banyak ranting. Mendaratnya nanti susah. Nanti aja cari lokasi mungkin di bawah lebih bagus mungkin ya. Katanya teman saya Matic bisa yo, bisa sih, tapi yo rada nyekso. Rada nyekso motor ini kalau Matic. Mas Herman naik motor itu apa namanya, motor Yamaha itu loh, Laki Bison. Oh, ini yang kebakar teman-teman, terbakaran juga ini. Tapi kalau kita lihat di Google Map memang ada jalur sih, jalur motor kayak gini, keliling tapi teman-teman ya, muter. Nyak ranting ini harus hati-hati. Karena pas waktu saya nginep di Bromo Hillside kemarin, itu banyak trail yang lewat sini, bawahnya Bromo Hillside arah ke sini. Wah, dari sini nggak kelihatan ya pemandangan ya. Nanti kita nunggu dulu. Ono pohon. Cara ini Mas Dimas ini jalur. Mas Dimas jalur. Ayo Pak, jalur Pak. Nah, aku tipis-tipis saya Mas. Wah, itu kemana nih? Sama aja kayak yo. Sik, lihat peta dulu. Kita udah sampai di sini. Nggak tahu ini arahnya ke sana, itu kayaknya turun temen ya, turun ke arah yang tadi kita bisa melihat dari Bromo Hillside tadi. Kita coba buka peta dulu. Tapi di sini ada sinyal, cuma 4G juga sih. Dari sini tuh kalau misalkan kita belok ke kanan ya teman ya, itu ke sana, itu ke arah sini. Bener kalah ke Bromo Hillside tadi yang balik lagi. Kita lurus aja teman ya, naik aja ya. Naiknya yang mana tapi yo? Kok ada pohon tumbang soalnya. Coba kita lihat dulu. Oh, itu ada pohon tumbang, nggak bisa. Berarti kita lewati sana. Bisa nggak ini? Sini. Oh, ini kayak jalur baru teman. Gara-gara ada pohon tumbang ya, dibuat baru sama apa namanya, teman-teman trail kayak yo. Oke, terima kasih teman-teman trail.
Wow. Oh. Wacana tadi sebenarnya ya tembusnya sama. Nah ini tembusnya. Waduh. Semakin lama semakin ngembun helmnya. Makin ngembun, nggak kelihatan jalan nih. Bukan kayak numpak trail tapi ya kesel. Lah iki, wah iki cegatan iki. Oh ya udah pernah dilewati juga sih ya. Ada pohon tumbang teman-teman. Wih, monggo mas. Oke, monggo. Bapak. Ketemu orang trail, alhamdulillah berarti jalannya bener teman-teman. Aduh. Masih wani ya nggo topi ngono. Saya kok takut kena ranting. Jadi nanti saya mau cari sarapan di sana teman-teman ya. Di arah sana kalau udah nemu dodol bakso apa-apalah gitu. Wah, ini lewatnya mana nih? Lewatnya mana nih? Nek sana itu arah mana ya? Karena saya nggak tahu teman-teman. Hambakan sih. Kalau saya lihat sana arah ke bawah tadi, kita lurus. Jalurnya oke. Membuat bingung. Jalurnya banyak. Tak ambil jalur yang gede aja ini teman-teman. Soalnya nang videonya Mas Herman sing tak harapkan dia lengkap ya, ternyata enggak, dipotong-potong. 20 menit. Padahal videonya 20 menit itu dipotong-potong. Kayak gini dulu yang masang batu itu transportasinya piye ya, masuk diangkut jalan kaki. Wah ini misalkan apa namanya nggak kabut, bagus teman-teman pandangan asli apik. Masya Allah ini naik gak kabut apik banget ini teman-teman ya. Sini ya, luar biasa. Saya mengambil apa namanya beberapa footage dulu. Mantap. Apik yo. Nanti kapan-kapan bisa diulangi lagi teman-teman sini ya. Tapi paling enak memang ngajak temen biar bisa ada yang merekamkan. Kalau kayak gini kan ngerekam dewe. Yang dulu apa naik sepeda pancal itu Mas apa namanya Mas Icang, Mas Dimas Malang Hobi itu sebelah ndi ya, agak sini kali ya, terus drone nabrak ranting. Ternyata makadam teman-teman, makadam batu-batu batu apa namanya, batu lincip. Wah apik iku rek, asli keren iku. Di bawah itu kena sinar matahari. Keren. Wah apik iki.
Wih, Masya Allah. Kita nikmati dulu teman-teman. Kita nikmati dulu karena tujuan dari video ini adalah mencari keindahan alam sisi lain Bromo. Nah, ternyata di sana tuh bentar. Mau bersin aku. Bukan bersih sih, batuk. Jadi ternyata di sana itu adalah arah ke penanjakan 1 teman-teman. Bener ya? Berarti nanti kita ke sana, lurus sana, turun, terus kemudian arah ke sana. Saya tuh sebenarnya pengen bikin video di sini teman-teman ya, video drone di sini, tapi ternyata kok kabut kayak gini. Coba kita terbangkan drone aerial aja kali ya. Wah, luar biasa, mantep. Dan saya tunggu 15 menit, tidak ada perubahan, tambah cerah, malah tambah peteng. Ya wis, kita lanjut lagi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tadi habis ngedrone juga teman-teman, tak tinggikan drone, rencana menembus kabut malah ternyata roto, jadi tambah parah. Jadi drone tak turunkan, menembus kabut itu sebenarnya menembus air ya. Ngedrone di air. Oh, ini nek sing naik sepeda pancal itu, wah asli teman-teman. Di sini nek memang nggak anak kabut, view-nya apik banget iki. Wah, perlu diulangi lagi nanti, ngajak temen tapi. Mungkin nanti agak siangan kabutnya hilang, tapi kabut itu dia pergantiannya cepet banget karena gerakannya berdasarkan angin ya. Biasanya angin kan banter ya. Asli ini kalau misalkan nggak ada kabut ini, view-nya bagus teman-teman. Ini kayak wong di Tenggalek. Tulung Agung. Nah ini, ini yang tempat adegannya Mas Dimas Malang Hobi sama Mas Icang itu loh. Terus drone nyungsep itu apa nabrak ranting itu teman-teman. Kalau nggak salah nangkene ya Mas Dimas yo, tempat tragedi drone nabrak ranting. Bagus sih sebenarnya ini untuk di tracking ya. Dengan catatan itu tadi nggak ada kabut. Karena ada kabut yo, serasa teman-teman. Saya berhenti dulu ya, ngerekam yo. Serasa nang The Lost World, Jurassic Park ding, bukan The Lost World. Gluduk ya itu ya. Masa gluduk rek? Ojo lah, aku gak ngejas hujan ya. Nang kene udan, waduh. Moga-moga gak hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Apa ini arah turun ya? Aku gak ngerti ya teman-teman ya. Tapi kayaknya sih nek tak lihat dari maps tadi bener sih teman-teman. Jalannya ini ya. Ini Mas Dimas biyen lewat kene terus muter balik apa terus ya? Oh, bukan gluduk deh, suara helm saya. Wah, ini di antara tebing. Ini bisa jadi buat referensi teman-teman rail sama MTB teman-teman. Yang mau trekking sini, ini rekomendasi videonya dari Nico Channel. Melepok ngono iki, kayak di servis kayak kemarin habis beli second itu belum tak servis, belum ngecek. Tapi biasanya sama Mustika itu udah diganti oli sama servis. Biasanya. Jalur rek. Ngene nek motor metik ya rekoso. Bisa tapi rekoso. Asli nih, nagih nanti ini jalurnya. Harus wajib diulang lagi nih, ngajak Mas Dimas nanti biar nyewa trail. Nah gini so. Sebenarnya so foto api ya di sini ya, view-nya bagus ya. Oke lah, nanti kapan-kapan kita kesini lagi. Jadi udah tahu, yang penting tahu jalurnya dulu teman-teman ya. Tahu tracknya dulu, jalurnya, kondisi jalannya seperti apa. Tinggal nanti kalau view-nya saya
sudah yakin 100% bagus teman-teman, karena dilihat dari jemplangnya sudah bagus, apalagi dari sini ya. Ini lupa ini tadi belum tak talikan apa namanya tas. Semakin turun biasanya kabutnya semakin tebel. Jalur tipis-tipis. Wah, apa kira-kira? Mungkin ini kalau pas musim kemarau warnanya kering gitu teman ya. Wah yo asli gini numpak motor metik ya cementel lagi. Wah Mas Herman itu. Kok Mas Herman di Mas itu. Tapi Mas Herman kemarin temennya ada yang naik motor metik. Tapi yo saya yakin mesti angel teman-teman ya. Mesti dengan perjuangan keras. Tadi papasan dua motor tadi, yang satunya naik trail, satunya naik apa? Honda CB 150 ya. Nah, rencana ngambil footage pakai drone apa FPV gagal ya di sini nih. Kabut ya, nggak dapat view apa-apa. Tadi perjalanan dari Malang ke Jemplang nggak nyampe 1 jam ya teman-teman ya. Tadi kena air. Tak lapane sih. Wah, GoPro ini kena air, dilapi dulu. Oke. Tambah putih. Kabutnya tambah putih. Wih. Wih, bisa sambil ngadeg-ngadeg. Adem lah. Mas Herman kemarin berhenti di sini apa? Berhenti sini mangan dulu, ngono nek salah ya. Daerah sini nek salah. Ya Mas Herman ya. Nah, terus ngambil footage gitu. Wah, iki mau ngambil footage sebenarnya bagus nih, ngedive dari atas ke sini ke sana. Tapi putih mendungnya, kabutnya. Tadi aku wis mengira tadi teman-teman pas sampai di Jemplang, aduh, kabutnya tak tebel aku no. Terus ya wis lah turun aja, wis kadung sampai sini. Wih. Wih, keren teman-teman nih. Itu ya. Kalau misalkan nggak ada apa namanya, nggak ada kabut, keren tuh pemandangannya, bagus. Coba kita lihat dari sini ya. Dari tikungan sini bisa ngedive pakai drone FPV sebenarnya. Masya Allah. Ini kalau nggak ada kabut, pemandangannya top, Marco top teman-teman. Keren. Nah itu ya, udah terlihat hijau, kena sinar matahari tuh sebelah sana. Mantap. Keren. Yuk kita lanjut menyusuri jalur. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau ke sini naik metik atau naik motor apapun selain trail ya, itu saya serahkan pada teman-teman semua. Bisa sih bisa, cuma itu tadi harus ada upaya yang agak apa namanya ekstrim, bukan ekstrim sih ya, agak ngoyo sih, karena jalur yang di sana kalau udah sini enak teman-teman, ini udah pasir ya, udah pasir, relatif datar juga, nggak ada batu-batuan. Nang kene apik pisan niku di dive ya, nggak ada batu-batuan juga, enak. Metik pun juga enak, bener yang diomongin Mas Dimas. Tapi yang di sana tadi nggak bener karena makadam kabeh. Wih, ini metik sama entel lagi lewat atas, jalur yang atas. Ini bekasnya nggak seru motor juga.
Mas Andra Ramadan drone habis hilang malah naik pesawat nanti ku yo nang luar Jawa ya. Pengen aku, tapi sendiri ku, istrinya lagi ambil ya. Kita berada di sini teman-teman, berada di sisi lain Bromo. Nah, sisi lain menikmati indahnya Bromo. Ini nanti tak kasih judul apa ya? Bromo itu indah, nggak habis-habisnya untuk dieksplor teman-teman ya. Apalagi punya apa namanya kendaraan yang bisa untuk mengeksplor jalan-jalan kayak gini. Nah, di bawah sini kabutnya sedikit lebih enak teman-teman, lebih terang ya, terbuka ini. Nah. Jalur jadi. Masya Allah. Masya Allah, keren. Ada matahari terbit. Mau nerbangkan drone itu persiapannya sing suwi. Keburu kabutnya datang lagi. Kita turun dulu aja ya. Katanya tembusnya Pasuruan ini, soalnya kayaknya ini juga udah masuk Pasuruan teman-teman. Kayaknya lo ya. Tadi ada masih tadi yang naik trail boncengan. Aduh, apa gak rekoso boncengan ini naik dewean aja wis rekoso. Keren, Masya Allah. Kita menikmati indahnya Bromo dari sisi lain. Berarti nanti kita pulangnya naik teman-teman. Ini dari tadi turun soalnya. Kabut rek. Wah, ini udah sampai di sini. Ini jalurnya kemana? Sana ada pos juga. Nah, ini tinggal buka maps dulu teman-teman. Saya tak buka peta dulu ya.